Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir sebagai penutup Ustaz. Saya baru menikah di usia muda, istri saya terpengaruh oleh teman-temannya yang juga menikah muda dan memutuskan untuk child free atau tidak mau punya anak. Dikarenakan faktor ekonomi. Padahal rata-rata mereka ini pekerjaannya bagus, dua-duanya bekerja, tetapi masih merasa banyak kebutuhan. Dan sekarang istri saya terpengaruh, mohon nasihati istri saya Ustaz. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Makanya kalau menikah itu menikah dengan orang yang beragama. Kalau orang yang beragama, laki-laki atau perempuan yang beragama pasti faham. Nabi SAW memerintahkan kita menikah, salah satu tujuannya adalah mukatsirum bikum umam yaumal qiyamah. Saya akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat, gitu kan? Dan banyak ayat Al-Qur'an yang Allah mengatakan yazra'ukum fi. Allah memang menciptakan kalian untuk saling berkembang biak. Memang menikah itu tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk memiliki keturunan, gitu ya. Dan keturunan ini Nabi SAW mengatakan ada 7 hal yang terus mengalir setelah orang meninggal. Ya, dan nomor satunya adalah anak yang soleh. Generasi keturunan itu. Jadi kalau ada orang tadi apalagi child free, mereka berprinsip tidak perlu punya anak. Dan itu, ini sangat aneh ini. Ya. Ini sangat aneh. Jadi dia keluar dari koridor agama, keluar juga dari fitrahnya manusia. Ya. Di beberapa negara barat sekarang, karena ada pemahaman seperti itu, mereka untuk apa punya anak, sampai pemerintah itu memberikan dukungan ya untuk sekolah gratis, untuk melahirkan gratis bagi orang yang mau punya anak. Bahkan di negara-negara barat itu walaupun bukan suami istri, diberikan dukungan, disupport, ya itu antum bisa dapatkan di media cukup banyak informasinya. Karena mereka faham secara statistik harus manusia itu terus bertambah. Dengan banyaknya manusia maka akan berkembang satu negara. Karena SDM-nya makin banyak gitu kan. Dan jangan terpengaruh teman-teman dengan isu-isu mengatakan oh kalau makin banyak manusia yang lahir nanti makin padat, makin banyak pengangguran. Gimana caranya manusia belum lahir sudah dianggap dia pengangguran? Ini mirip dengan prinsipnya Yahudi. Orang muslim baru lahir ini akan jadi teroris. Enak bener. Ini anak bayi apa hubungannya kan gitu. Isu-isu begitu kan saya pernah dengar tuh bahkan dimediakan itu ya. Seakan-akan kalau nanti banyak anak berarti akan nanti ada banyak pengangguran. Ini pasti bayi belum tentu. Bisa saja kan di antara anak tersebut ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha. Kenapa kita lihat negatifnya? Kenapa nggak lihat positifnya? Kita ambil persentase begini. Kira-kira teman-teman sekalian, mana lebih banyak? Orang yang baik-baik semuanya atau orang yang jahat? Kita akan temukan kalau persentase jujur ya, orang baik lebih banyak. Kan gitu. Mana lebih baik? Orang yang banyak berzina atau orang yang menikah? Orang yang menikah. Kita bicara kalau di komunitas Islam ya, itu pasti begitu. Sama dengan orang yang punya keturunan, sama dengan orang punya pekerjaan, orang semua umumnya mau jadi baik. Yang menyimpang ini sedikit. Kenapa kita harus masuk ke ranah orang yang menyimpang ini? Kan begitu. Allahu a'lam. Jadi teman-teman sekalian dari semua pertanyaan ini sebenarnya kita perlu simpulkan sebuah poin ya. Bahwasanya perlunya generasi muda muslim atau orang muslim secara umum ya baik mengikuti acara kita nih offline ataupun online, siaran langsung ataupun misalnya siaran ulang nanti, ayo kembali ke agama teman-teman sekalian. Karena agama itu sudah sempurna, mengajarkan kita semua yang baik-baik, melarang kita dari hal-hal yang buruk dan tidak ada yang rugi kalau orang mendekati agama. Ya karena dia pasti punya panduan hidup dan Allah SWT akan muliakan dia di sisinya dan akan dimuliakan juga di depan mata manusia. Ya, semua pelanggaran tadi terjadi, orang yang saling membunuh, mabuk, orang yang judi, orang yang segala macam ini karena memang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan, di atas ilmu yang sempurna, di atas iman yang sempurna dan juga Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kalaupun pernah terjadi di masa lalu dan selalu kita berdoa agar negara kita dijaga keamanannya, ketentramannya, persatuan, kesatuan dan juga perdamaian dan kemerdekaannya dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik, masyarakat gotong royong dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik juga tentunya bersama dengan pemerintah dan semoga Allah jaga negara kita dari segala macam mara bahaya. Dan kita selalu doakan saudara kita di Palestina, di Gaza dan Rafah yang sedang tertindas. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.